Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku, Ulin Nama Vlog. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat zahir batin, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan baiknya. Seperti biasa, aku mau share kegiatanku sehari-hari. Kali ini videonya diawali dengan belanja bulanan ya. Tak terasa sudah memasuki awal bulan November di penghujung tahun 2022. Semoga di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang di sekitar kita. Seperti biasa ya, kegiatan belanja bulanan ini adalah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh emak-emak seperti saya. Tentunya merupakan kegiatan yang bisa merefresh otak dari kejenuhan melakukan rutinitas sehari-hari. Ya, meskipun pada akhirnya nanti hanya belanja sekitar 100 sampai 150 ribu. Yang penting dinikmati dan bisa membuat kita happy ya. Sedikit tips dari saya supaya si kecil tidak rewel saat diajak belanja bulanan, yaitu dikasih sarapan sebelum berangkat dan dibekali beberapa snack untuk camilannya. Insya Allah nanti dia akan happy dan asik dengan camilannya sendiri. Sekarang kita kembali ke videonya ya. Stok wajib yang harus diberi per bulan yaitu Super Mie. Super Mie ini yang aku pilih yaitu Super Mie yang sangat murah. Super Mie ini biasanya aku jadikan mie ayam karena bumbu dari Super Mie-nya sendiri tidak begitu banyak. Dan juga saya mengambil mie gelas rasa sosis barbecue dan rasa sop buntut. Dan seringnya mie gelas ini dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu ya kalau saya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Biasanya saya makan pas saya tidak sempat masak atau terburu-buru masak. Dan untuk Indomie saya paling suka Indomie kriuk rasa pedas. Saya mengambilnya hanya 2 piece saja ya, tidak terlalu banyak. Sehari sebelum berangkat belanja bulanan, biasanya saya mencatat dan mengira-ngira apa saja bahan makanan yang diperlukan dan dibutuhkan. Supaya nantinya kita tidak over budget ya. Kemudian menuju ke lorong Energen. Saya mengambil Energen rasa jagung. Selain rasa coklat, saya lebih suka rasa jagung daripada rasa yang lainnya. Kemudian dimasukkan ke dalam keranjang lalu kita beralih menuju stok kecap dan bersausan. Kalau dipikir-pikir apa yang kita beli dan apa yang kita butuhkan itu sama dengan kebutuhan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalau saya, jika alhamdulillah nanti ada rezeki berlebih, yang dirasa awalnya tidak perlu banget, juga diikutkan untuk dibeli, seperti hanya snacknya si kecil ataupun kebutuhan yang lainnya. Yang penting untuk kebutuhan pokok sudah diamankan terlebih dahulu ya. Dan juga kebutuhan si kecil serta beberapa snacknya juga sudah diamankan terlebih dahulu ya. Alhamdulillah untuk stok perkecapan aman dan saya mengambil stok saus 2 piece. Saus teriyaki pedas mengambil 2 piece. Saori ini biasanya saya gunakan untuk memasak ayam kecap pedas. Kemudian untuk bulan ini saya mengambil sambal terasi. Saya mengambilnya hanya 1 renteng saja ya, dan alhamdulillah sambal terasi ini sudah habis sebelum waktunya tiba. Seperti biasa untuk garam saya mengambil harga yang paling murah ya. Dan di swalayan ini yang paling murah dengan harga 1.400 yaitu garam kapal. Untuk merica bubuk saya awalnya galau memilih kemasan besar atau kemasan kecil seperti ini. Karena saya sebelumnya membeli merica bubuk di toko oren ya, jadinya lebih murah dan lebih praktis. Tapi kali ini saya beli aja di swalayan dan akhirnya memutuskan untuk membeli kemasan kecil. Untuk harga tepung beras di swalayan ini paling murah ya, selisih harga Rp500 dari harga pasar. Jangan heran ya, selisih 200 perak, 500 perak oleh emak-emak seperti saya ini dijabanin dan pasti memilih yang lebih murah. Kemudian kita beralih dan melihat-lihat stok susu dan coklat. Untuk stok susu biasanya saya hanya membeli buat si kecil atau digunakan untuk pelengkap membuat camilan. Kali ini saya membeli 2 susu Milo ukuran kecil. Dan sekarang kita beralih ke berjajanan. Di daerahku jajanan ini dinamakan canggai ya. Dan si kecil suka banget dengan jajanan ini. Jadi saya membeli 3 piece untuk snack si kecil. Dan biasanya juga untuk pelengkap mie ayam ataupun bakso. Karena si kecil dari tadi ikut abinya, akhirnya dia disuruh mengambil kopi favorit abinya, yaitu pil kopi gula aren dan top kopi plus, yang pasti harganya paling murah ya. Teman-teman jangan heran ya, di sini kami mengusahakan membeli barang-barang yang murah dan juga enak. Dan sekarang beralih menuju skincare-nya si kecil.
Kalau untuk skincare-nya si kecil, selain memilih harga yang paling murah, juga memilih yang paling cocok untuk si kecil. Jadi tidak asal-asalan ya kalau untuk si kecil. Karena di rumah stok sampo-nya si kecil sudah habis, jadi saya membeli hanya 1 piece stok sampo. Biasanya dia menggunakan merek Swisstal ya, karena di sini habis dan dulu pernah juga menggunakan merek ini, akhirnya membeli lagi. Sekarang kita beralih ke stok persabunan. Untuk stok sabun cuci baju, alhamdulillah masih ada banyak ya di rumah. Di sini saya mengambil sabun Jaswan ukuran sedang. Biasanya digunakan untuk mencuci klodi si kecil ya. Dan juga mengambil sabun colek cuci piring ukuran kecil. Kemudian kita lihat-lihat dulu barang apa saja yang belum dibeli ya. Ternyata masih ada beberapa bagian yang belum dibeli. Dan untuk snack si kecil tadi saya sudah memasukkan 2 piece roti mari. Ditambah juga 2 piece roti regal merek Hatari. Alhamdulillah si kecil itu sangat suka sekali dengan snack merek apapun. Jadi biasanya selain saya belikan di swalayan, juga saya belikan di pasar yang menjual dengan harga murah ataupun harga grosir. Untuk camilan ataupun snacknya si kecil, selain membeli di swalayan, di pasar juga biasanya saya buatkan sendiri. Pastinya lebih higienis, ekonomis, dan paling penting dapat banyak. Setelah semua kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya sudah terbeli, seperti biasa saya akan menjumlah berapa harga barang-barang yang sudah saya masukkan ke ranjang, supaya nantinya tidak over budget, ataupun kalau sudah over budget bisa dikembalikan lagi ya. Ya, sebenarnya tips ini sedikit memakan waktu ya, tapi demi keamanan uang negara dan untuk menghemat belanja bulanan. Biasanya saya akan menjumlah berapa harganya setelah memasukkan barang ke keranjang. Tapi di video ini supaya kalian tidak bingung melihatnya, akhirnya penjumlahan ini saya taruh setelah memasukkan barang-barang ya. Setelah dicatat dan dijumlah beberapa harganya, jika belum memenuhi target, berarti artinya kita bisa mengambil barang-barang dan kebutuhan yang lainnya ya. Untuk target budget belanja bulanan bisa kalian sesuaikan dengan target masing-masing ya. Tidak perlu disamakan antara satu dengan yang lainnya ya, karena kita tahu kebutuhan masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Yang penting bisa tercukupi meskipun sedikit dan bersyukur ya. Alhamdulillah sudah diberi rezeki untuk belanja bulanan. Setelah ditotal semuanya tanpa terkecuali dan alhamdulillah tidak melebihi budget belanja bulanan, akhirnya kita menuju ke kasir. Belanja bulanan ini selain menyenangkan hati emaknya, juga menyenangkan si kecil karena dia bisa jalan-jalan dan bisa mengeksplor apa saja yang dia lihat. Selain itu, kita juga bisa mengenalkan nama barang-barang apa saja yang dia lihat. Apalagi si kecil saya ini senang banget jika diajak jalan-jalan atau diajak ke tempat terbuka, seperti hanya lapangan, taman, ataupun di pinggir sawah. Dia pasti senang banget. Ya maklum ya, karena sehari-harinya dia di rumah aja. Karena abinya sibuk kerja dan emaknya sibuk memasak di dapur. Jadi biasanya 1 minggu sekali pasti disempatkan untuk mengajak jalan-jalan si kecil. Jalan-jalannya tidak perlu ke tempat mewah ya. Cukup diajak jalan-jalan di sekitar rumah ataupun diajak jalan-jalan untuk membeli snack. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.